Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejarah. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Ani. Hari ini Bu Ani akan menjelaskan materi dari kelas 10 IPS Sejarah Peminatan yang berjudul Peradaban Awal Asia. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah, silakan menyimak dengan baik ya. Peradaban awal Asia ada 3. Yang pertama ada peradaban Mesopotamia, yang kedua ada peradaban lembah Sungai Indus, yang ketiga ada peradaban Cina. Untuk yang pertama, Bu Ani akan menjelaskan mengenai peradaban Mesopotamia. Berbagai bangsa datang dan bermukim di Mesopotamia ini. Karena apa? Karena di wilayah Mesopotamia adalah wilayah yang sangat subur. Banyaknya bangsa-bangsa yang bermukim di Mesopotamia mengakibatkan peradaban Mesopotamia dibangun oleh berbagai bangsa. Ada bangsa Kaldea, ada Babilonia, ada bangsa selainnya dan sebagainya. Kemudian, mata pencaharian utama dari bangsa Mesopotamia ini di wilayah Mesopotamia ini yakni pertanian. Akan tetapi di Mesopotamia juga ada perdagangan. Nah, perdagangan di Mesopotamia ini pun juga maju dikarenakan apa? Letaknya yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan yang berada di jalur perdagangan antara Laut Tengah dengan benua Asia. Oke, anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi yang selanjutnya Bu Ani akan menjelaskan mengenai peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus ini berada di sepanjang wilayah barat India yang berbatasan langsung dengan wilayah Pakistan. Lembah Sungai Indus ini dianggap sebagai wilayah asal dari nenek moyang suku bangsa India, yaitu bangsa Dravida. Anak-anak pasti pernah dengar ya, bangsa Dravida. Peradaban lembah Sungai Indus ini diperkirakan berlangsung sejak 3000 sampai 500 sebelum Masehi. Peradaban yang tinggal di lembah Sungai Indus ini dikenal dengan sebutan peradaban Harappa dan juga Mohenjo-daro. Peradaban Mohenjo-daro sendiri diperkirakan berada di timur lembah Sungai Indus, sedangkan peradaban Harappa itu ada di provinsi Punjab, di perbatasan Pakistan. Jadi peradaban yang ada di lembah Sungai Indus itu ada 2, peradaban Harappa dan juga peradaban Mohenjo-daro. Secara geografis, ternyata letak peradaban ini yang ada sebelah utara itu berbatasan langsung dengan pegunungan Himalaya dan Hindu Kush. Kemudian bagian selatannya itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Bangladesh dan juga Myanmar. Sedangkan antara Himalaya dan Hindu Kush sendiri terdapat celah yang biasa dengan kita kenal atau disebut sebagai celah Khaybar. Celah ini yang kemudian digunakan untuk migrasi para suku bangsa pendatang yang akhirnya mereka menetap di India. Suku pendatang biasanya dari bangsa Arya. Kemudian pada tahun 1925, Sir John Hubert Marshall melakukan penggalian di India dan ditemukan beberapa temuan ya. Yang pertama ada materai berhuruf yang diduga sebagai sarana penghindar bahaya. Mereka sudah mengenal dan memanfaatkan api juga. Jadi mereka menemukan materai yang berhuruf dan
si Sir John ini juga menemukan adanya tanda-tanda mereka sudah mulai mengenal api. Kemudian yang kedua, Sir John Hubbard ini juga menemukan perhiasan barang-barang mewah seperti kalung, gelang, dan juga anting-anting. Kemudian sedangkan penggalian yang ditemukan di Harappa itu yang pertama ada arca-arca yang memiliki nilai seni yang tinggi. Kemudian yang kedua ada barang-barang dapur yang membuktikan bahwa orang-orang Harappa itu telah mengenal sistem memasak. Kemudian yang ketiga ada ukiran-ukiran kecil yang menyerupai manusia, binatang, maupun yang sebagainya. Kemudian anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, materi yang selanjutnya mengenai peradaban Cina. Sebagian wilayah Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir sungai yang bernama Sungai Huanghe atau yang biasa disebut dengan Sungai Kuning. Di sebelah selatan mengalir juga Sungai Yangsangkiang. Lembah Sungai Huanghe inilah berkembang kebudayaan Cina kuno. Pemerintahan dari Cina kuno ini menemukan peradaban Cina kuno yang menganggap wilayah mereka itu sebagai pusat dunia. Anggapan inilah muncul karena wilayah Cina itu terisolasi oleh bentang alamnya. Kemudian ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan Cina kuno ini. Yang pertama ada sistem pemerintahan feodalisme. Dalam sistem ini, kedudukan kaisar itu dianggap sakral karena dianggap sebagai utusan dewa. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kekuasaan negara itu harus berpusat di tangan kaisar, sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik yang berkaitan di pemerintahan Cina. Kemudian yang terakhir, Bu Aning akan menjabarkan pengaruh peradaban awal Asia bagi kehidupan masa kini. Yang pertama ada pengaruh peradaban lembah Sungai Indus. Yang kedua ada penyebaran agama Hindu. Yang ketiga ada kerajaan dan corak bangunan Hindu-Buddha. Kemudian yang keempat ada penemuan sistem tulisan dan bahasa. Kemudian yang kelima ada prasasti dan sistem kasta. Yang keenam ada pengaruh peradaban Mesopotamia. Itu ada sistem tulisan cuneiform, kemudian ada kodek hukum atau undang-undang yang tertulis di peninggalan peradaban Mesopotamia. Kemudian ada teknologi roda seperti gerobak, kuda, lokomotif, kereta, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan heksadesimal. Kemudian yang terakhir ada sistem kalender. Itu adalah pengaruh dan peninggalan peradaban awal Asia bagi kehidupan masa kini. Oke, sudah selesai. Sebelum Bu Aning tutup, jangan lupa tetap semangat belajar, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas selama masa pandemi ini berlangsung. Mari kita doakan semoga pandemi ini bisa cepat selesai. Apabila Bu Aning ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.